wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, berjumpa kembali di channel Senat 0664 Bang Datuk Channel. Baik kawan-kawan, sekarang kita berada di Nagari Sikabu-Kabu, Tanjung Haro, Kabupaten 50 Kota. Di bagian belakang saya ini adalah pembangunan kandang ayam close house system dengan luas 110 kali 12 meter ya kawan-kawan ya. Baik, pada sesi kali ini saya akan berbagi ulasan tentang penanaman pentanahan atau RD yang akan kita gunakan sebagai pentanahan generator genset 42 kVA dan juga pentanahan netral sekaligus untuk pentanahan netral PLN, karena ini sudah termasuk di bagian ujung JTR ya kawan-kawan. Jadi ya dikhawatirkan ada pergeseran nilai netral di sisi PLN sehingga menimbulkan nilai tegangan di sisi netral. Nah, kita nolkan kembali dengan penanaman pentanahan. Kita akan lakukan dengan menggunakan alat ukur ester agar sesuai dengan standar. Standar terbaru itu lebih kecil dari 1 ohm. Nah, cuman kita karena bukan peralatan listrik PLN seperti trafo, gardu dan lain-lain, jadi target kita hanya lebih kecil dari 3 ohm. Kalau sudah mencapai kecil dari 3 ohm maka kita cukupkan sampai di situ. Oke rekan-rekan, tetap ikuti ulasan kali ini. Saya akan lanjutkan ke bagian persiapan pelatan ya kawan-kawan. Ini adalah sesi persiapan untuk memasang pentanahan atau RD. Ini dibantu oleh saudara-saudara kita yang ada di sini juga. Kita akan tanam, ya kita siapkan untuk paralel beberapa posisi RD ya kawan-kawan. Ini adalah genset Isuzu 42 kVA baru ini ya kawan-kawan ya. Ini untuk peralatan RD kita gunakan di sini grounding rod 14 mili, panjang 1,5 meter, kualitas tembaga celup. Sini juga ada kabel NYA 16 mm berisolasi ya kawan-kawan ya. Nah, ada juga BC 10 mili di sini kita siapkan untuk paralel antara grounding rod yang satu dengan yang lainnya jika dibutuhkan. Ini alat ukur kita, tester. Ini kita akan memaksimalkan RD pentanahan. Ya, minimal lebih kecil dari 3 ohm. Ini tang press sampai 75 mili. Nah, di sini tas peralatan. Kita akan lanjut ke bagian dalam kandang. Nah, ini dia, ini ohm saklar. Ohm saklar template-nya tidak ada di sini ya, mungkin sampai 100 ampere ini ya kawan-kawan ya. Ohm saklar. Ini persiapan untuk penanaman RD atau pentanahan netral di panel distribusi. Ini panel distribusi saya sudah temukan seperti ini. Maksudnya ini bukan produk dari kami, ini sudah ada, namun memang masih jauh dari kesempurnaan kebutuhan. Jadi di sini saya hanya akan melengkapi isi panel ini. Nah, mungkin di sini di bagian alat ukur saya akan ganti dengan alat ukur yang digital agar lebih presisi dalam pengukuran dan monitoring. Kita lihat isi dalam panel, teman-teman. Ini masih kondisi awal, belum ada yang saya perbaiki di dalam. Sama-sama kita lihat di sini hanya ada MCCB Schneider, kemudian masuk dengan kabel 25 mili ke busbar. Ya, di sini kawan-kawan ya, ke busbar. Kemudian melewati current transformer. Nah, ini sama-sama kita lihat bagian rel pembaginya itu belum ada sama sekali MCB pembagi di sini ya. RD-nya juga belum ditanam kawan-kawan, hanya seperti ini penampakannya. Saya akan jauhkan lagi. Nah, ini hanya seperti ini penampakannya. Nanti akan kita lengkapi. Pertama-tama kontaktor yang 50 ampere tadi akan kita pasang di bagian atas ini, mungkin insyaallah. Ini kita pasang di sini sebagai breaker untuk proteksi fast failure relay. Kemudian akan kita buatkan MCB 1 pas untuk rute, 3 pas di sini untuk pembagian beban. Nah, ini dia kawan-kawan ya. Nanti akan kita lanjutkan ulasan detail tentang panel ini.
Di sini juga nanti akan digandeng dengan panel dari perusahaan peternakan ini, ayam ini kawan-kawan, yaitu panel distribusi untuk makanan ayam dan pembaginya. Oke kawan-kawan, kita sudah dibantu sama sipilnya untuk membantu penggalian untuk penanaman RD. Di sini kita akan lanjutkan pemasangan ya kawan-kawan ya. Setelah kita pasang satu, kita akan tes. Mungkin yang di sini dulu kita pasang. Kita pasang dulu yang di sini, kita tanamkan satu. Kemudian kita akan tes berapa nilai tahanan pentanan. Tetap ikuti di channel Senat 0664. Oke kawan-kawan, ini video lanjutan dari pemasangan RD pentanahan. Kita berusaha untuk mencari tahanan pentanahannya ini kecil dari 3 ohm. Namun karena kondisi memang di lapangan banyak kendala ya kawan-kawan. Karena salah satu penyebabnya itu lahan kandang ayam ini sebahagian besarnya itu tanahnya adalah tanah timbunan, karena ini dulu dasarnya adalah sawah ya, sawah. Nah jadi ini sudah beberapa titik nih kita gali, udah 6 titik kita gali. Terakhir pekerjaan itu sampai di 4 titik di angka 10,21 ohm ya kawan-kawan. Nah sekarang kita tes. Ini saya lepas nih sambungannya karena kita cobakan dulu untuk satu titik ini. Ini titik RD yang saya tanam di dekat panel distribusi di dalam ruangan. Ini saya tanam satu, tadi hasilnya sekitar 37-an. Sekarang kita tes ya kawan-kawan ya. Kita hubungkan ini dengan kabel dari air tester, alat ukur untuk tahanan pentanahan. Ini alatnya di sini, masih posisi off kawan-kawan, masih posisi off. Mereknya Kyoritsu ya, masih posisi off. Kita akan hubungkan kabel warna hijau, sementara memang kabel warna kuning dan merah ini sudah saya tanam ke sana. Saya tanam ke sana kawan-kawan, yang panjangnya itu kabel warna merah ya. Jadi sudah saya tanam. Sekarang kita pasang kabel warna hijaunya ini. Kita pasang kabel ini, kita jepitkan di sini ya. Ini yang kita ukur hanya baru satu grounding rod ini yang kita ukur, satu ini. Ya, sudah kita jepitkan. Sekarang kita tes berapa tahanan pentanannya ya, kawan-kawan. Ikuti sini, guys. Nah, ini dia. Pertama, kita putar dulu selektornya ke posisi paling terendah dulu, 20 ohm. Ya, sudah 20 ohm. Kemudian kita tekan ini dan putar ke kanan. Hidup lampu hijaunya. Nah, di sini hasilnya tak hingga ya, kawan-kawan, saking tingginya ya dibandingkan dengan posisi selektor di 20 ohm. Sekarang kita naikkan ke posisi 200 ohm. Nah ini dia, ketika sudah dinaikkan ke posisi maksimum di 200 ohm, angkanya menunjukkan 35,4 ohm ya kawan-kawan ya. Itu baru dengan satu titik grounding rod. Sekarang saya akan tambahkan lagi. Kita sudah tambahkan ini di sini, cuman tadi sudah saya lepas ya klemnya, klem 16 milinya. Sekarang kita off kan dulu ini, kita off kan. Ini 35 ya kawan-kawan ya, 35 ohm, masih sangat tinggi banget. Kita off kan, kita putar lagi selektornya ke off. Oke, sekarang saya akan sambungkan paralel, maksudnya saya akan paralelkan ini satu grounding rod yang di bagian dalam ini. Kita paralel dengan bagian luar karena di dalam ini sudah lantainya sudah dicor ya kawan-kawan ya. Sayang kalau dipecah lagi. Lagian kalaupun ini dijebol, ini juga bagian dalam ini tanah timbunan juga, lebih tebal lagi tanah timbunan yang di dalam dibandingkan dengan yang di luar. Jadi saya paralel ini dengan BC 10 mili. Nanti ini kita bikinkan jalur untuk BC nya dijebol ya, untuk dibobok aja kawan-kawan untuk BC nya, nanti kita cor lagi ya. Nah kita paralelkan dengan satu yang di luar ini posisinya di dekat dengan genset 42 kPa ya, karena kita butuh juga untuk grounding body genset sama body generator. Nah ini kita paralelkan dengan ini sudah saya hubungkan dengan satu ini bagian sini saya lepas tadi karena memang kita kekurangan material klem. Saya nggak sampai kepikiran sesulit ini untuk mencari tahanan yang rendah, jadi kekurangan material. Sekarang lagi dibeli ya, jadi ini dilepas, ini sudah terhubung. Berarti nanti kalau kita paralelkan yang di dekat panel tadi, ada dua grounding rod yang kita paralel ya. Kita sambungkan sekarang ya kawan-kawan ya. Saya akan klemkan dengan klem 16 mili ini bagian ini BC 10 mili. Tetap ikuti ya kawan-kawan.
Oke guys, untuk paralelnya sudah kita hubungkan ya. Kita hubungkan dengan klem Skaldrat 16 mili. Kita akan tes berapa tahanan pentanahan dengan dua grounding rod yang ketanam ini ya rekan-rekan ya. Kita akan hubungkan kabel yang ini, kabel dari air tester. Nah di sini teman-teman sekalian, memang untuk menurunkan nilai tahanan pentanahan itu adalah dengan cara memparalel grounding ya, dengan cara memparalel, menghubungkan dengan paralel. Karena dengan hubungan paralel itu tahanan atau R itu akan menjadi, misalkan ada dua pentanahan, ada pentanahan 1 dan pentanahan 2, maka untuk jumlahnya itu ya, yaitu 1 per R1 ditambah dengan 1 per R2. Jadi semakin banyak yang diparalel, maka tahanan pentanahan akan semakin turun. Sebaliknya jika dihubung seri, maka untuk R-nya atau tahanannya itu menjadi dijumlahkan, maksudnya R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah R4 gitu seterusnya ya kawan-kawan. Jadi untuk menurunkan nilai tahanan maka rangkaiannya di paralel. Untuk menaikkan nilai tahanan maka rangkaiannya di seri ya kawan-kawan ya. Demikian untuk teorinya. Prakteknya pun kita temukan seperti itu di lapangan. Ini kita jauhkan dulu, kita jauhkan karena dia nempel ini ya kawan-kawan ya. Nanti akan kita coba ditempelkan aja tanpa dikasih klem. Tadi ketika dikasih klem di sini dengan 3 grounding rod itu sudah di angka 10,21 ohm. Namun kita masih ingin berusaha maksimal supaya bisa minimal 5 ohm ya kawan-kawan ya. Kalau dapat 3 ohm alhamdulillah banget. Nah ini sudah kita siapkan di sini. Sudah kita siapkan 2 lagi grounding rod yang sudah kita tanam sejajar dengan grounding rod yang ada di dekat genset ini. Jadi di luar ada 4 grounding rod yang akan kita paralel ini kawan-kawan ya. Sekarang kita tes dulu untuk tahanan pentanahan dengan 2 grounding rod ini. Kita coba di alat ukur ya kawan-kawan. Saya fokuskan dulu. Kita putar dulu saklarnya tadi di 200 ya. Tadi di 200. Kita putar aja ke 200. Lalu kita on kan ini, tekan, kemudian putar ke kanan. Nah ini dia kawan-kawan, Masya Allah, ini luar biasa ya, dari 37,4 jadi 15,1 ohm, lebih dari setengah, lebih dari 50% turunnya kawan-kawan ya. Jadi ini untuk kondisinya 2 grounding rod yang terhubung dari 37,4, dari 37-an itu turun ke 15,1 ohm. Sekarang kita hubungkan ini ya, kita hubungkan ini, kita tempelkan lagi ini bagian ini kawan-kawan yang paralel dari grounding rod yang dekat genset ini, kita paralel dengan ini grounding rod yang ketiga kawan-kawan ya. Nah di sini sudah nempel, ini nempel, cuman hanya sekedar nempel aja ya kawan-kawan, nggak pakai klem. Kita lihat apakah sama dengan yang tadi saat posisinya dikasih klem. Nah sama nih kawan-kawan, sama tadi ketika saya kasih klem dengan 3 grounding rod itu dia ada di angka 10,21. Sekarang malah turun lagi ke angka 10,1. Coba kita off dulu ini ya, kita tekan lagi ya, benar kawan-kawan, 10,1 ohm, 10,1 ohm dengan 3 grounding rod. Mudah-mudahan dengan penambahan 2 lagi grounding rod yang ada di sana, kita off kan dulu, putar lagi. Mudah-mudahan dengan adanya penambahan 2 lagi yang ada di bagian sini kawan-kawan dan di ujung sini itu bisa mencapai 3 ohm, dan mudah-mudahan bisa kurang lagi dari 3 ohm ya rekan-rekan sekalian. Ini kabel kita insya Allah cukup. Kita pakai di sini kabel yang dari dalam ini BC 10 mili, nggak pakai kulit kabel, nggak pakai isolasi. Nah bagian sini sudah pakai isolasi karena memang kabel BC kita udah kehabisan ini. Di luar prediksi nih, kesulitan untuk menemukan tahanan pentanahan yang rendah ya kawan-kawan. Nah di sini juga nanti akan kita pakai kabel yang 16 mili nih, 16 mili NYA berisolasi ya kawan-kawan ya. Nanti akan terus saya lanjutkan sampai kita dapatkan hasil maksimal. Terus ikuti ulasan kali ini kawan-kawan sekalian. Oke guys, pada saat ini sudah kita paralelkan. Untuk RD pentanahannya itu ada 4 grounding rod di bagian luar bangunan, kemudian ada 1 di dalam di dekat panel ya, yang ini. Jadi jumlahnya itu ada 5 grounding rod yang kita paralelkan.
namun material klem Styldrat tadi tidak ditemukan di lokasi Payakumbuh ya kawan-kawan ya. Jadi nanti akan saya coba cari di tempat lain. Agak tertunda pekerjaan kita karena klem Styldrat. Namun ini ada sedikit tambahan nih. Jadi untuk menurunkan nilai tahanan pentanahan, saya tambahkan garam 1 bungkus 250 gram di masing-masing grounding rootnya, di masing-masing lubangnya. Ini cukup drastis ya turunnya guys, dengan garam dan air ini. Setelah dikasih garam terus disiram air sedikit. Nah, jadi bagian ujung ini guys, bagian ujung ini memang belum ada klemnya. Ini saya zoom ya. Nah, ini belum ada klem, cuma ini cukup nempel dia di grounding root untuk NDA 16 mili nya. Nah, kita akan tes dengan 5 grounding root ini berapa tahanan sekarang yang didapatkan. Namun hasilnya tentu belum maksimal karena yang di ujung ini belum dipasang klem, belum dijepit dengan kuat, dan juga yang di bagian ini masih saya gunakan tungstel di sini ya. Untuk menjepitkan sementara saya gunakan tungstel untuk menguji tahanan pentanahan, karena untuk material klemnya nanti mau dicari dulu ke kota ya guys ya. Ini kita sekarang di kabupaten 50 kota. Ini sudah diklaim kawan-kawan. Yang bagian ini juga sudah diklaim nih bagian ini. Jadi ada di luar ini kawan-kawan, 1 yang di ujung, kemudian 2, kemudian 3 grounding root, kemudian ini yang keempat kita paralel semua ini, kemudian yang kelima itu yang dekat panel ya, kita paralel dengan BC 10 mili. Ini ada sambungan di sini, cuman cukup kuat nih sambungannya. Kita setelah tembaga dengan tembaga kita satukan dengan kuat, kemudian kita tambah dengan klem Styldrat 2 biji ya di sini ya. Nah, ini grounding root yang urutan yang kelima kalau dari luar ya kawan-kawan ya. Nah, kita juga sudah kasih garam, lalu kita siram dengan air. Tadi sebelum dikasih garam saya tes juga ini untuk 5 pentanahan ini grounding root dari 6,8 ohm turun ke 5,2 kalau nggak salah tadi. Namun akan kita uji lagi ya kawan-kawan ya, akan kita uji lagi berapa saat ini tahanan pentanahan yang kita dapat. Kita tes nih kawan-kawan, ini sudah terhubung paralel semua 5 grounding root. Kita tes ini kawan-kawan, ini sudah posisi on ya di selektor 20 ohm. Kita akan on kan ini, kita tekan lalu putar ke kanan. Nah, ini kawan-kawan, dari 6,8 tadi sebelum dikasih garam dan air turun menjadi, tadi turunnya itu sampai di 5,24. Namun ini mungkin karena air garamnya itu nyerap lagi ke bawah, jadi turun lagi dia dari 5,24 tadi turun ke 5,12 ya kawan-kawan ya. Mudah-mudahan dengan nanti kita pasang klem Styldrat 16 mili nanti di 2 titik yang belum dipasang klem, akan lebih menurunkan lagi nilai tahanan pentanahan, sehingga kalau bisa harapannya turun sedikit lah dari 5 ohm. Namun kalau hanya ini yang kita dapatkan, kita akan maksimalkan nanti di garam dan air, karena udah cukup banyak yang kita tanam ya kawan-kawan ya. Di sini ada 5 grounding root yang sudah kita tanam. Namun memang grounding root ini kan belum maksimal kita tancapkan ke bawah ya kawan-kawan ya, masih menonjol sekitar ya 30 cm lah di setiap titiknya, karena masih dibutuhkan untuk mengunci buka pasang untuk klemnya. Nanti kan kita turunkan lagi, ya mudah-mudahan dengan itu lebih turun lagi nih untuk tahanannya. Nah, ini dia di 5,12 ya, dengan menggunakan alat ukur. Jadi kita maksimalkan ya, kalau hanya 1 grounding root saja tadi yang didapat itu 37 ohm ya kawan-kawan ya, cukup menghalangi untuk penghantaran arus yang ada di netral, kemungkinan arus yang ada di netral ya. Kita usahakan kerja dengan maksimal dan hasilnya seoptimal mungkin ya kawan-kawan ya. Oke rekan-rekan sekalian, sekarang karena materialnya kurang, maka kita akan lanjutkan pekerjaan di item yang lain, yaitu pemasangan grounding atau RD dari grounding root yang ini dekat panel. Kita akan pasang, naikkan ke atas ini. Kita akan pasang di
busbarnya ini ya, busbar netral ini kawan-kawan. Jadi kita akan langsung menggroundkan netralnya, netral sehingga tidak ada arus yang kemungkinan mengalir di netral. Kemudian kalau nanti sudah selesai ini, masih ada waktu, saya juga akan lanjutkan pemasangan kontaktor di sini ya kawan-kawan ya, kontaktor 50 ampere Schneider sebagai breaker untuk proteksi pass failure under voltage, over voltage yang kemungkinan saja bisa terjadi karena ini kondisinya posisi bangunan ya hampir di ujung jaringan tegangan rendah PLN ya kawan-kawan ya. Tetap bersama kami guys di Senat 0664 Bang Datuk Channel. Sekalian, ini untuk tahapan pemasangan grounding root atau RD pentanahan sudah sampai di penghujung kegiatan ya rekan-rekan sekalian. Pada akhirnya total seluruh grounding root yang kita tanam ada sebanyak 6 batang ya, 6 titik, yaitu satu titiknya di bagian dalam dekat panel ya, panel distribusi. Di sini kita tanam satu dan sudah kita hubungkan ke bagian busbar netral atau RD, langsung kita tanahkan netralnya. Kemudian kita paralel dengan titik yang kedua di posisi dekat dengan genset 42 kVA yang nanti juga akan kita ambilkan RD-nya dari sini untuk grounding body genset sama body generator ya teman-teman ya. Dan kita paralel juga ke titik yang ketiga di sini rekan-rekan sekalian, ini titik yang ketiga untuk grounding rootnya tembaga celup. Kemudian kita paralel juga ke titik yang keempat. Sini titik yang keempat teman-teman. Ini sudah saya tancapkan habis ya. Ini tinggal nimbun doang lagi. Terus diparalel juga ke titik yang kelima. Ini titik yang kelima teman-teman. Udah saya tancapkan habis juga. Ini titik yang keenam di sini nih. Ini titik yang keenam dan sudah selesai tahapan pemasangan. Nah, sekarang kita cek lagi berapa untuk nilai tahanan pentanahan yang kita dapatkan dengan 6 titik pentanahan grounding root atau RD. Ini memang berpengaruh nilainya sehingga banyak titik yang dibutuhkan teman-teman, karena memang kemungkinan juga selain karena lokasi ini adalah banyaknya tanah timbunan sehingga menyulitkan untuk mencapai tanah dasarnya. Selain itu juga grounding root yang kita pakai juga yang tembaga celup, bukan yang tembaga murni ya, karena alasan ekonomis nih dari konsumen ya teman-teman ya. Ini untuk selektornya kita coba off kan dulu. Ini saya jepitkan di bagian yang BC yang akan diparalel ke titik grounding root nomor 2 nih teman-teman. Sebenarnya sama aja, nanti kita coba pindahkan juga yang di busbar yang ada di panel ya rekan-rekan sekalian. Sekarang kita tes, kita uji berapa nilai tahanan pentanahan yang ditunjukkan oleh add tester Kyoritsu ini ya kawan-kawan. Kita putar untuk saklarnya menuju ke 20 ohm, putar ke 20 ohm. Setelah itu kita tekan ini, lalu di lock ke kanan ya searah jarum jam, tekan kemudian di lock. Nah ini dia rekan-rekan sekalian, nilainya tetap dari tadi udah 3 kali saya coba, nilainya di 4,28 ohm ya, terpaksa mengikuti standar lama ya, kecil dari 5 ohm karena ya alasan ekonomis juga. Udah 6 titik kita tanam, dapatnya cuman segini nih. Kita usahakan tadi menuju 3, ternyata ini udah di 6 titik rekan-rekan sekalian. Jadi kita mentok nih sampai di sini, kita fixkan sampai di sini dengan nilai tahanan 4,28 ohm ya, 4,28 ohm ya. Ini sudah cukup baik untuk menghantarkan teman-teman, dibandingkan dengan RD pada kebanyakan itu di konsumen hanya menggunakan satu batang grounding root gitu yang ditancapkan. Kadang pun tidak menggunakan yang tembaga celupnya, hanya besi aja. Jadi kita fixkan sampai di sini teman-teman sekalian.
untuk pemasangan grounding root atau RD pentanahan. Nah, nanti saya akan lanjutkan, saya hubungkan juga nanti dari bagian sini nih. Ini sengaja belum saya tancapkan karena mau saya jepitkan lagi nih, mau saya hubungkan lagi di sini untuk grounding di body genset ini. Body genset ini teman-teman, ini bagian luar ada bautnya. Kemudian saya hubungkan juga nanti ke bagian dalam, ada di body generator ya. Sekalian juga saya grounding yang di situ untuk gensetnya. Rencana tadi kita mau coba nyalain genset, cuman karena cuaca udah mulai mendung, khawatirnya nanti turun hujan, ribet lagi nih bongkar pasang ininya terpal, karena belum dibikin atap ya, atap di bagian atas genset ini teman-teman sekalian. Oke rekan-rekan, itu untuk tahapan pemasangan RD pentanahan ya. Nah, ini udah saya hubungkan ke sini ke bagian busbar nih. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan di subscribe. Bagi kalian yang belum menyalakan tombol lonceng, silakan dinyalakan dulu agar dapat notifikasi ketika saya update dan upload video-video terbaru ya rekan-rekan ya. Oh ya, tadi saya menjanjikan untuk ini kita coba di bagian rel busbar panel ya. Kita coba pindah ini rekan-rekan. Jepitannya kita pindah. Kemudian kita jepitkan di bagian sini nih. Kita jepit di bagian sini. Tadi 4,28 ya rekan-rekan ya, 4,28. Sekarang kita tes berapa nilai yang ditunjukkan ketika kita pindahkan itu jepitan alat ukurnya. Kita tes lagi ini. Kita tekan. Nah, sama ya rekan-rekan sekalian, 4,28 ohm. Ya, ini sudah cukup bagus untuk pentanahan netral di sisi konsumen pelanggan ya rekan-rekan sekalian. Demikian sahabat-sahabatku, tetap ikuti Senat 0664 Bang Datuk channel untuk mendapatkan video-video terbaru ya rekan-rekan. Terima kasih atas tontonannya, bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.